melapor kalau ada tamu yang datang ke rumahnya 1 kali 24 jam. Kepala rumah tangga melapor 1 kali 24 jam kalau ada tamu yang datang di rumahnya atau datang keluar Ya. kelurahan itu. Itu bagaimana sebenarnya kebijakan itu, Pak Tade? Pak Dirman, tapi ini kan kebijakan daerah itu masing-masing kan berbeda. Ya, ya, ya. Pendekatan-pendekatannya itu ya dilakukan juga sangat berbeda, Ya, tergantung dari karakter masyarakat itu. Ya, ya. seperti itulah. Jadi dengan puncak-puncaknya pada waktu itu, kita memang melakukan Bapak pimpinan dan Pak Bupati memerintahkan kepada semua jajaran termasuk Forkopimda untuk terus di desa keluaran masing-masing untuk proaktif melakukan rahasia Pak, Hmm. melakukan apa ya seperti itu. Jadi kita tidak frontal melakukan melarang orang untuk tidak, tapi Hmm. tetap kita selalu memberikan dia pemahaman agar jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kan begitu tuh Pak. Apalagi terakhir ini kan ada 5M, mobilisasi massa dan menghadirkan banyak kan seperti itu acara-acara seperti itu. Jadi banyak kiat-kiat, banyak kebijakan-kebijakan, bahkan surat edaran ini, bahkan di masjid pun kita selalu melakukan namanya protokol kesehatan, jaga jarak selalu, walaupun di awal-awal itu selalu mendapatkan mungkin protes atau tantangan dari mungkin uh, kaum kalau kalangan yang belum menyadari tentang bagaimana bahayanya COVID ini. Karena Ya. memang Pak Dirman, memang ada yang berapa orang yang memang kita selalu kesulitan kita untuk terutama karakter masyarakat yang memang tidak percaya dengan corona Pak. Ini yang selalu ini kan ada Pak. Ada di kalangan kami itu memang tidak percaya dengan corona. Nah, itu yang paling berbahaya sehingga ini kita Ya. melakukan terus pendekatan Pak. Mereka tidak mau melihat kenyataan yang ada. Ya, Sehingga ya. kita kalau memberikan edukasi kepada mereka, saya yang penting Bapak menjaga jarak saja. Kalaupun tidak percaya seperti itulah. Jangan sampai nanti gara-gara Anda sendiri itu bisa merugikan orang banyak seperti itu. Kalau Anda tidak percaya orang silakan aja, tapi Anda jangan berkomunikasi, berinteraksi dengan keluarga-keluarga lain, kan ini berbahaya bagi kita. Tapi lambat laun mereka ya kaum itu masyarakat itu lambat laun juga menyadari mungkin karena begitu tingkat perkembangan, apalagi dengan klaster-klaster, apalagi dengan jenis-jenis virus yang sangat mematikan, mereka menyadari dengan sendirinya begitu. Karena begitu sehingga lambat laun kelompok masyarakat ini yang tadinya tidak mempercayainya juga merasa merasa mungkin merasa apa merasa takut, merasa hati-hati juga dengan sendiri mereka menyadari itu. Seperti itu Pak Dirman, kiat-kiat Ya, kita siap. Ya. selalu. Ya. Jadi kita tidak melakukan namanya pembatasan seperti menyuruh orang kembali, tidak ada Pak. Ya. Kita tidak. Biasanya kan ada daerah seperti itu Ya. melakukan kegiatan gitu kalau bukan penduduk pangkep kau kembali ke Marsjang. Tapi tidak seperti itu Pak. Kami Hmm. tetap memberikan dia kelonggaran, tapi Ya. dengan catatan supaya ya begitu kalau ini kan pangkep ini lintas ini. Ya. Orang yang mau ke Parepare pasti lewat Pangkep. Orang mau Ya. ke Baru lewat Pangkep. Ya. Orang mau kemana lewat Pangkep. Ini Ya. tidak bisa kita mau lewat kemana Pak, kemarin kan jauh kasihan. Hmm. Dan kalau dia ya cuma itu kita awasi mereka, karena di sini juga Pangkep ini kan terkenal kulinernya Pak. Ya. Mereka Ya. kadang dan sekali lewat Pangkep ini kadang. Ini kadang rumah makan pun juga kita tidak berikan dia penekanan bahwa jangan buka warung tidak, tapi tetap menjaga jarak tetap. Jadi ekonomi tetap jalan Pak. Iya, Jadi iya, masyarakat betul. tetap beraktivitas seperti Iya, iya, semula. iya. Jadi memang awal-awal itu kita memang pelarang, tapi karena ini bukan persoalan kesehatan, tapi karena persoalan ekonomi, makanya kita Iya, pelan-pelan melonggarkan, membuka tetap pengawasan dari Satgas Covid Pak. Seperti itu. Begitu juga pesta-pesta perkawinan Pak Dirman. iya, Begitu iya, yang iya. Betul. yang Ya.